wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang diwakili oleh Kasih Guru, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 3 Aji Barang, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 3 Aji Barang serta siswa-siswi yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 3 Aji Barang dalam acara sosialisasi jasa masuk sekolah JMS SMP Negeri 3 Aji Barang dengan tema Kenali Hukum Menuju Generasi Sadar Hukum, Senin 29 April 2024. Perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan-sambutan. 5. Sosialisasi jasa masuk sekolah. Dan terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, teriring doa agar acara pembukaan berjalan dengan lancar dan mendapatkan syafaatnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Legiman SAE. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara hari ini diberi kemudahan, kelancaran dan bermanfaat pada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka ala sayyidina Rasulillah ya asma'i
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imina hamdan syakirin hamdan ghafir masid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wal dunya wal akhirah. Rabbi awzi'ni ala syukra nikmatika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amalan shalihan tarda wa adini bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana awladana min ahli ilmin ahli khair. Allahumma yassir sanwasi'ana halalan thayyiban. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami, orang yang berbuat baik pada kami, dan jangan menjadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Ya Allah, ya Maha Rahman, ya Maha Rahim. Hari ini SMP Negeri Haji Barat sudah sosialisasi jaksa masuk sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada yang hadir di sini, khususnya kepada anak-anak kita, menjadi orang yang kenal hukum sehingga akan menuju generasi sadar hukum. Ya Allah, mudahkanlah urusan pada saat ini, dan mudah-mudahan kegiatan di pagi ini atau siang ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'a ya Allah ya rahmanir rahim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukman SAG yang telah memimpin doa. Hadirin yang berbahagia, berikut adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Selamat Riyadi SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dalam hari ini diwakili oleh beliau Bapak Kasih Kurikulum Bapak Riyadi Setiarso SPD yang selalu saya hormati, segenap tim dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, ada Bu Ninik, ada Pak Fikri, dan ada Pak Fajar yang selalu saya hormati, dan mahasiswa yang saya hormati, dan Bapak serta Ibu guru serta karyawan SMP Negeri Haji Barang yang selalu berbahagia. Tidak lupa para siswa kelas 7 dan kelas 8 yang menjadi wakil peserta untuk sosialisasi pada siang hari ini, yang selalu Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, nikmat yang luar biasa sehingga bisa hadir untuk melaksanakan agenda jaksa masuk sekolah atau JMS pada SMP Negeri 3 Haji Barang. Shalawat dan salam semoga tercurahkan untuk teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah rahmat dan salam tersebut tercurah untuk keluarga dan sahabat beliau, dan insyaallah untuk kita semua selaku umat yang senantiasa menunggu syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya hormati, kami sampaikan yang pertama kepada Bapak Ibu dari tim didik maupun tim kejaksaan, selamat datang di SMP Negeri 3 Haji Barang, Sekolah Beradiwiyata Kabupaten Banyumas. Semoga Bapak Ibu tetap nyaman untuk
bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kami sampaikan kepada anakku semuanya. Terima kasih. IPA, kemudian IPS, kemudian bahasa Inggris, ada seni budaya dan seterusnya ke bawah. Ya, jadi bukan hanya pelajaran-pelajaran itu saja yang kalian dapatkan, tapi kalian juga harus tahu, harus mendapatkan bekal mengenai hukum. Dan ini tujuan kami. Yang kedua, mudah-mudahan kalian juga dapat meneruskan informasi, pemahaman mengenai hukum ini kepada teman-teman kamu. Karena apa? Kalian dipilih ini sekolah nggak main-main itu. Mengapa sekolah memilih kalian? Karena kalian dipandang mampu untuk menyosialisasikan, meneruskan informasi mengenai hukum ini kepada teman-teman kamu di kelas. Sanggup ya? Sanggupnya lemes banget. Sanggup ya? Gitu dong, keren. Ya. Nah, jadi kalian nanti diharapkan pemahaman kalian mengenai hukum apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Jaksa yang keren-keren habis ini, nanti kalian tularkan kepada teman-teman kalian. Dan tentunya kami menghadirkan langsung Bu Jaksa, Pak Jaksa. Tujuannya apa? Agar kalian melihat jaksa tidak tidak di televisi tok. Ya kan ya? Karena kalian ada kayaknya ada di antara kalian yang belum pernah bertemu langsung dengan Pak Jaksa, Bu Jaksa seperti ini. Baru cuma lihat di televisi atau cuma lihat dari jauh. Nah, sekarang kalian bisa melihat dari dekat. Oh, ternyata Pak Jaksa, Bu Jaksa itu kalau apalagi kalau berseragam seperti ini, keren kan ya? Iya, udah yang sangat berwibawa dan mudah-mudahan ini menginspirasi. Jadi di antara sekian banyak ini, kami juga berharap ada yang menjadi penerus-penerus beliau. Bercita-cita, saya pengen jadi jaksa. Ya maksud semuanya pengen jadi polisi, dan jadi jaksa nggak ada. Kalau ditanya, jadi apa? Jadi tentara loh. Yang jadi tentara, bukannya tentara jelek bukan. Maksudnya yang jadi jaksa nggak ada. Maksud nggak ada Pak Fikri, nggak ada penerusnya, kasihan. Maksud Bu Nidik, nggak ada penerusnya, kasihan. Lagi juga, ya kalian inspirasi ini mudah-mudahan bisa menyerap, bisa membekas di kepala kalian sehingga di sini nanti ada yang menjadi jaksa penerus beliau. Mungkin ada 10 anak atau 15 anak yang akan menjadi jaksa. Ya, jadi intinya hukum di Indonesia ini harus dikawal. Salah satunya adalah jaksa yang mengawal hukum agar kehidupan bernegara tetap berlangsung dengan baik dan harmonis. Nah, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Oh ya, kami juga perlu menyampaikan permohonan izin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang di waktu yang sama ini beliau ada kegiatan lain yang sangat padat sehingga beliau menitipkan salam untuk kalian anak-anakku generasi penerus bangsa, pemilik masa depan bangsa yang insya Allah tahun 2045 negara ini milik kalian, ya, agar berpesan agar teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga berupaya seoptimal mungkin dalam mengenali hukum sehingga kalian mampu mengajak, bukan hanya mampu menjauhkan hukuman, tapi mampu mengajak teman-teman kalian untuk bersama-sama juga menjauhi hukuman. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Riyadi Setiarsono SPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan ketiga adalah sambutan dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kepada yang mewakili kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Haryadi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cibarang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Cibarang. Yang tak terlupakan
saya hormati dan saya banggakan senior saya, narasumber kita, Bapak Agus Fikri. Yang saya sayangi, saya banggakan anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 3 Aji Barang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat anak-anak saya. Sebelum masuk dalam materi, nanti akan disampaikan oleh narasumber dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Nini Rahma Dwi Hastudi. Rekan saya, senior saya, Bapak Agus Fikri, didampingi oleh Bapak Fajar, dan kami membawa mahasiswa-mahasiswi dari UNSUR, kakak-kakak dari mahasiswa UNSUR. Nah, kami hadir di sini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang hari ini diwakili oleh Bapak Aryadi, yang mana dalam program Jaksa Masuk Sekolah JMS. Ada yang tahu JMS apa singkatannya? Hebat, luar biasa. Nah, di sini kami bertujuan hadir di sini yaitu memberikan hasanah pengetahuan tentang hukum bagi anak-anak pelajar sebagai generasi penerus bangsa, supaya apa? Supaya tidak terjerumus dengan pengetahuan hukum yang cukup, taat hukum, sehingga anak-anak tidak terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Misalnya ada tawuran, narkoba, ya, bullying, ada kriminalitas, radikalisme. Di sini nanti akan diberikan pemahaman tentang hukum, khususnya kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Aji Barang. Ibu yakin bahwa di sini ini anak-anak hebat, tidak ada yang melakukan pelanggaran hukum. Apalagi sekarang ya, adanya era digitalisasi, banyak yang menggunakan gadget ya, HP ya. Di rumah mungkin bisa ada yang menggunakan. Nah, ini juga harus bijaksana, karena bullying yang sering terjadi selain di dunia nyata, juga di dunia maya, yang mungkin anak-anak tidak tahu, tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang bisa merugikan orang lain, bahkan diri sendiri, bahkan bisa sampai terkena jerat. Jangan tegang ya, anak-anak, nanti mengikuti santai saja. Ibu akan memberikan sapaan. Nanti kalau ibu tanya pada anak-anak, ya, hai, anak-anak jawab halo, gitu ya. Kalau ibu tanya apa kabar, anak-anak jawab luar biasa. Sepakat? Kita coba ya, supaya semangat. Tepuk tangan dulu. Hai. Apa kabar? Tepuk tangan. Nanti selain ada pemaparan, juga akan ada sesi tanya jawab. Kita mengajak anak-anak untuk aktif bertanya-tanya, belajar untuk berani berbicara di muka umum, mengemukakan pendapatnya, bahkan untuk bertanya jangan malu-malu ya. Tujuan kami supaya masyarakat khususnya pelajar bisa taat hukum, ya, dengan tujuan kenali hukum dan menjauhi hukuman. Saya mengajak anak-anak untuk menyerukan slogan kita, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Yes, 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 3 kali. Silakan berdiri supaya lebih bersemangat lagi. Kita serukan slogan kita ya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Yes, yes, yes. Bisa ya? Baik. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kalian semua hebat, kalian semua anak-anak
generasi penerus bangsa yang luar biasa. Nanti sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus Fikri mengenai bullying yang mungkin sering terjadi di tengah-tengah kalian. Mungkin ada yang menjadi pelaku tapi tidak merasa menjadi pelaku, bahkan mungkin ada yang menjadi korban tapi tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban. Nanti akan dijelaskan secara detail. Silakan anak-anak untuk mengikuti. Sekali lagi Ibu akan menyapa kalian. Hai. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin saya berdiri. Oke, terima kasih Bu senior kami Bu Nini sama SMA yang telah berikan kesempatan. Tadi sudah dikenalkan ya, saya kira tidak perlu memperkenalkan lebih lanjut. Itu adik-adik ya, kita tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nini ya. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan bully, dengan bullying ya. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya ya, pada adik-adik semua ya. Kami kan tadi sudah dikenalkan sedikit bahwa kami itu dari kejaksaan, gitu? Ya. Ada yang tahu kira-kira gambaran adik-adik ini tentang kejaksaan itu apa? Ada yang bisa jawab? Yuk, gambarannya pikiran ini apa? Kejaksaan ini apa? Tukang apa kayak gitu? Yuk, nah, ya, ngomong, ya. Mas apa namanya? Nah, Afin ya? Ya. Jadi jaksa itu pelindung hukum. Pelindung hukum. Tugasnya Melindungi hukum negara. melindungi hukum negara. Oke. Ya, ada yang lain? Tepuk tangan dulu Mas Afin. Dari sebelah sini, yuk kita jawab. Ayo, Mas. Ya. Ayo dari belakang, Mbak. Oke, jangan takut, kita santai saja. Nanti kalau kemudian nggak ngerti itu jaksa, tugasnya apa dan sebagainya, ya gitu ya. Kalau tidak kalian itu punya gambaran dulu. Kamu itu dari mana? Kayak gitu kan? Kantor kejaksaan itu ada di mana? Tugasnya apa dan sebagainya, ya. Oke, dari sebelah sini ada yang mau jawab? Hah? Yuk, yang di depan. Yuk, bahasa apa namanya? Apa pengetahuannya apa? Nggak apa-apa. Yuk. Hah? Enggak, berarti nggak punya gambaran sama sekali tentang kejaksaan ya? Hah? Oh, kok sih kok coklat-coklat dan lain sebagainya ini? Ya kan? Nah, ini yang penting. Kalau Pak Guru kan hampir tiap hari ketemu ya, tetapi kalau dengan Pak Jaksa, dengan Pak Polisi kan, kalau Pak Polisi aparat hukum juga, pelindung hukum juga, hampir tiap hari ketemu. Tapi kalau dengan Pak Jaksa, dengan Bu Jaksa kan belum tentu ketemu, ya enggak? Baru kali ini kalian bisa bertemu dengan kami-kami yang dari kejaksaan, ya. Oke. Jaksa atau kejaksaan ya, ini adalah kurang lebihnya adalah lembaga pemerintah di bidang penuntutan ya. Tugasnya, pekerjaan pokoknya adalah menuntut. Jadi nek ono perkara-perkara pidana, ada orang mencuri, ada orang ngambil barangnya orang lain atau mencuri, kemudian ada terjadi pemukulan, terjadi penganiayaan, ya, terjadi perkara-perkara tindak pidana penipuan dan sebagainya, maka jaksa nanti akan menuntut, kayak gitu. Jaksa yang akan menuntut, ya, untuk disidangkan di pengadilan, ya. Ada pernah lihat sidang di pengadilan? Pernah? Tahu gambarannya? Tahu kan? Jaksa disitu pakai baju apa?
hitam, ya hitam. Jadi tugasnya jaksa di pengadilan itu secara umum, secara pokok adalah menuntut seseorang untuk diajukan di pengadilan dan hukum. Ya, nanti menuntut seseorang pelaku tindak pidana di muka pengadilan, kemudian nanti akan diputuskan oleh hakim. Itu ya, kurang lebihnya semacam itu. Jadi kalau perkara-perkara yang dibikin atau yang ditangkap oleh Pak Polisi, kemudian dibawa ke kejaksaan, dibawa lagi ke pengadilan untuk sidangkan. Itu ya, kurang lebihnya gambarannya semacam itu. Ya, oke. Adik-adik, sebelum kita mulai lagi, tadi sudah dikatakan atau sudah disampaikan slogan-slogan merdeka dan sebagainya. Mohon maaf, sebelumnya ada yel-yelnya apa enggak? Saya ingin dengar ada yel-yelnya apa enggak? Punya yel-yel apa enggak? Hah? Punya. Ayo, berdiri semua. Yel-yelnya bagaimana? Ayo. Saya apa? Kasih apa? Tadi kan belum pernah didengar. Ya. Oke. PP-nya sama Mas ya? Oke, siap, bagus. Ya. Yuk, semuanya siap. Ayo Mas, mulai Mas. Ready? Jaya! Ready? Jaya! Ready? Jaya! 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 Ulang! Ya, silakan terima kasih. Ini yang tadi belum kita dengar ya. Oke, ternyata bagus juga ya. Idenya. Ya. Baik, adik-adik, langsung ke materi ya. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan bullying, atau kalau orang Jawa bilang itu mungkin nggak rapi mungkin ya. Ngerjain atau nggak rapi. Nggak rapi kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini ngerjain lah ya. Istilah kerennya ini sekarang membuli, ya kan? Sering dengar bully kan? Sering melakukan atau tidak? Iya, tapi mungkin tidak terasa, ya kan? Mungkin iya, tetapi tidak terasa. Oleh karena itu nanti kita jelaskan apa itu bully, macamnya itu apa saja, perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan atau yang dapat dikelompokkan menjadi perbuatan bully, ya. Jadi nanti akan kita jelaskan kategori perbuatan bully itu apa saja, ya. Ngerjani, garapikan sate, ya, itu macamnya apa saja. Nanti kita kita sampaikan ya. Yang saya yakin adik-adik, saya kira barangkali pernah melakukan atau barangkali tanpa terasa, tadi sudah sampaikan oleh rekan kami dulu ini, tanpa terasa kadang-kadang kita juga menjadi korban daripada bully, ya. Kalau ada lihat berita, kalau ada lihat informasi di televisi ya, sering nggak berita-berita yang berkaitan dengan bully di lingkungan sekolah? Sering. Contohnya kemarin yang belum lama yang di Cilacap, ya toh, yang dipukuli, ya kan? Kemudian di Jakarta kemarin di sekolah internasional ya, itu juga terjadi semacam itu, terjadi pemukulan oleh kelompok siswa terhadap salah seorang siswa. Karena biasanya nanti akan kita sampaikan ciri-ciri atau pelaku bully itu biasanya meliputi apa saja, ya. Apakah itu sendiri, apakah itu berkelompok, ya. Saya tanya, di sini ada geng-gengan atau enggak? Nggak ada ya. Geng-gengan kelompok, ini kelompok. Ini kelas berapa ini? 78. Oke ya. Oke, nanti biasanya kita jelaskan nanti pelaku-pelakunya itu biasanya orang-orang yang berkelompok, yang punya komunitas, ya. Boleh berkomunitas, boleh berkelompok, tetapi tentu berkelompok yang baik. Kemudian bukan berkelompok untuk garapi atau ngerjani teman-temannya. Nah, ini yang keliru ya. Oke, lanjut Mas. Oke, bullying, pengertian bullying, yakni pengertian yang dulu adalah segala bentuk penindasan
atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi intinya perbuatan kekerasan, ya, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kelompok tertentu kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi ciri supaya bisa disebut sebagai bully, ya, ini salah satunya adalah dengan cara dilakukan secara terus-menerus. Ya, ini bedanya dengan guyon. Ya, guyon, sering guyon tidak dengan temannya, sering garapi apa ora? Nah, garapi berarti bully. Ya, sering terjadi temannya apa enggak? Sering berarti bully, ya kan? Berarti kan tidak terasa kita sudah pernah melakukan daripada bully atau kerjani atau garapi temannya, ya. Jadi salah satu cirinya sekali lagi ini dilakukan secara terus-menerus, ya, berulang dengan tujuan untuk menyakiti seseorang, ya. Kalau guyon mungkin ini hanya dilakukan sekali dua kali, tetapi ini dilakukan secara terus-menerus, ya. Jadi adik-adik boleh atau bisa mulai membedakan apa bedanya bully dengan guyon, ya. Kalau guyon barangkali dilakukan hanya sesekali, tetapi kalau bully dilakukan secara terus-menerus dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti, ya, baik itu dilakukan dengan cara penindasan ataupun kekerasan, ya. Nanti kita jelaskan, adik-adik, kekerasan, ya, bully ini bisa dilakukan dengan cara kekerasan baik fisik, tahu fisik ya, maksudnya fisik tahu ya, ya, fisik itu berarti badan, ya, badan. Fisik itu misalnya apa ya, dengan cara memukul, ya toh, menendang, ada temennya tendang dan sebagainya. Ada yang pernah tendang temennya, pukul temennya? Pernah, ya kan? Boleh apa tidak berarti? Tidak boleh, ya, karena kenapa kok ditendang temennya? Ada marah atau bagaimana? Marah. Ini mengaku ini Pak. Ya, oke, ya. Jadi bisa dilakukan dengan kekerasan itu baik fisik maupun non fisik. Non fisik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tindakan dan sebagainya. Jadi bully itu tidak hanya sekedar, tidak hanya kemudian memukul orang, ya, dengan ucapan, dengan kata-kata, ya, dengan mengejek, menjulurkan lidah, dan sebagainya. Itu sebenarnya termasuk bully. Nanti kita kupas satu persatu, ya, apa saja berkaitan dengan bully, ya, pengertiannya ini. Lanjut Mas. Oke. Ya, ini ciri-cirinya tadi sekilas dari pengertian. Ya, yang pertama, pokok-pokok bully ini ada penindasan atau kekerasan. Tadi ya, kekerasan bisa fisik, bisa verbal, bisa non fisik. Oke. Kemudian dilakukan oleh orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Biasanya kelas loro bully kelas 1. Nah, ya toh, kelas 3 membuli kelas loro atau kelas 3. Ya. Kalian kelas 7, 8 ya. Kelas 9 membuli kelas kayak gitu, dipanggil dengan cara-cara yang jelek. Bundes, kayak gitu kan? Ada yang dipanggil bundes? Nggak ada. Nah, ada panggilan-panggilan yang lain apa Mas? Biasanya lanang-lanang gitu, tentang sengelek-elek. Karet. Oke, ya. Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini, ya, nama itu mengandung suatu doa, ya loh. Nama itu kalau di dalam agama Muslim itu mengandung suatu doa, ya. Apa
Agus Fikri artinya berpikir, harapannya bisa berpikir. Sugiono supaya sugih, kan kayak gitu ya kan. Coba kalau kemudian dijenengi apa tadi? Gatel, harapannya apa kalau dijenengi gatel? Ya kan? Coba ya, itu secara tidak langsung tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lili, secara tidak langsung kita sudah melakukan apa, perbuatan bully, ya kan, walaupun hanya dengan cara verbal, memanggil nama-nama yang tidak semestinya, ya dong, dipanggil namanya Agus, bapaknya Pak Ijo dipanggilnya Pak Ijo, jangan mau kayak gitu. Kok dipanggil nama-nama orang tuanya, dan ini kok teman-temannya tahu nama orang tuanya bagaimana? Hah? Kok bisa teman-temannya tahu nama orang tuanya? Oh, lihat rampok. Ya, ya. Jadi memanggil nama-nama yang tidak semestinya, walaupun itu nama orang tua kita harus menghormati orang tua kita. Jangan kemudian orang tua kita, nama-nama orang tua kita digunakan dengan cara-cara guyon, cara-cara yang tidak baik. Ya, mereka sudah membiayai kita, mereka sudah menyekolahkan kita, mereka sudah membesarkan kita. Kemudian kok gawe Allah gawe guyon, kira-kira pantas apa enggak? Enggak. Kira-kira diundang gatel belum orang? Hah? Kalau nyatanya tadi ada yang dipanggil gatel? Hah? Nah, kira-kira belum orang? Hah? Ya, oke. Ya, termasuk mengejek, mengintimidasi, menyebarkan gosip. Nah, gitu. Ya, ini perbuatan-perbuatan bully yang termasuk verbal secara langsung. Nah, gitu. Kemudian perilaku bully non verbal langsung, ya, melihat orang lain dengan cara sinis. Contohnya gimana? Sinis, menjek, ya, di lokan sana kayak gitu kan? Ya, perempuan biasanya ada orang kayak gitu kan? Ada, pasti, ya, ada. Oke, kemudian menjulukan lidah. Ini walaupun sepele tidak disadari itu masuk bully. Kayak gitu, menjulukan lidah dipanggil orang, ya, kayak gitu kan? Ya nggak? Pernah, kayak gitu. Kemudian menampilkan ekspresi muka merendahkan, aku baru kayak mau dan sebagainya, ya kan? Kemudian mengejek, mengancam, disertai dengan bully fisik ataupun verbal. Ini non verbal langsung. Kemudian pelaku non verbal tidak langsung mendiamkan teman atau mendiamkan seseorang, ya, diajak omong malah meneng baik, jotaan, nanti jotaan. Kalau di Banyumas sampai itu jotaan itu, membiarkan teman nggak mau diajak omong aja, apa istilahnya? Jotaan, kalau orang Jawa, orang Wetan itu namanya jotaan itu. Jadi apa namanya? Saya nggak mau ngomong sama dia, mengucilkan lah, bahasa Jawa itu jotaan. Kemudian memanipulasi persahabatan dengan rekan, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kalah. Intinya dia tidak ngomong, dia tidak melakukan kontak fisik, tetapi dia hanya mendiamkan. Kalau diajak bicara tidak mau, kayak gitu ya. Ini termasuk membuat tidak langsung, ya. Kemudian lanjut, ada sekarang ini adik-adik, ya, semuanya saya yakin sudah punya HP, ya enggak? Kalian sudah pegang HP semua kan? Iya, di rumah sering main apa? Mobile Legends.
undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ya, foto gambar, ngirim gambar, kemudian ngomong selek-elek, kemudian disebarkan nang tempat-tempat umum di grup misalnya, kayak gitu. Sekarang ini ada undang-undang etik, ya, bisa dijerat dengan itu. Sehingga kalau ada yang punya HP atau punya gadget, kemudian kalian menggunakan WhatsApp, ya, menggunakan apa namanya media sosial yang lainnya, Facebook, ada yang pakai Facebook? Ada, pasti ada. Walaupun sedikit mungkin ada yang pasti, paling tidak WA, ya nggak? Ya WA. Tolong ya saat sekarang digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian digunakan sembarang. Ya. Ada yang kemudian digunakan untuk janjian sepakat untuk berantem. Ya. Ada yang di Sukaraja itu pernah itu kayak gitu. Kita janjian kelompok A dengan kelompok B janjian pakai WA untuk sepakat untuk berantem kayak gitu. Di Purwokerto juga pernah janjian untuk tawuran kayak gitu, ya. Janjian untuk tawuran. Ada yang punya musuh di sekolah-sekolah lain? Ada ya. Oke. Jadi sekali lagi adik-adik, ya, kalau pakai WA, kalau pakai media elektronik, ya, khususnya HP, kemudian memakai WA, maka harus betul-betul bijak. Karena apa? Karena kalau kemudian disalahgunakan dengan cara-cara yang tidak benar, maka bisa dikategorikan sebagai cyberbullying. Ya, membuli melalui sarana elektronik, ya, merekam video perbuatan-perbuatan temannya yang tidak senonoh, lagi ganti baju misalnya, ya, ini ada. Boleh bawa HP enggak? Di sekolah boleh bawa HP enggak? Boleh, ya. Hati-hati digunakan, karena ini kalau kemudian digunakan secara tidak bijak, maka bisa kena undang-undang ITE. Nanti kita jelaskan apa namanya ketentuan-ketentuan yang melatar belakangi atau ketentuan pelanggaran pidana, baik itu pidana umum maupun kaitannya dengan undang-undang ITE. Ya. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan bully, ngejek, kemudian memvideo perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dengan cara-cara merekam melalui HP, sarana elektronik, melalui laptop dan sebagainya, maka dapat dikategorikan sekali lagi sebagai satu perbuatan cyberbullying. Ya. Kemudian pelecehan seksual, ya. Ada yang sudah pacaran ini, ada yang sudah punya pacar belum? Ada. Belum ya? Oke, ya, hati-hati. Boleh pacaran, tapi nanti udah dewasa, ya, ya. Dan kemudian, ya, kalau berteman hati-hati. Sekarang ini banyak sekali ya, banyak sekali yang kemudian pacaran yang kebablasan, ya, yang kebablasan, ya, kebablasan, bahkan kemudian merayu-rayu yang kebablasan, nantinya apa terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Banyak, ada beberapa perkara di beberapa yang kita sedangkan yang statusnya masih pelajar. Ada beberapa berkelahi juga ada, kemudian berkaitan dengan pelecehan ataupun pelecehan secara seksual juga ada. Jangan dikira tidak ada. Apakah kemudian tidak bisa diproses? Bisa, ya, ya. Ini ancamannya ada, deh, tidak main-main, ya. Pelecehan seksual ini, ya, kalau di undang-undang perlindungan anak, korbannya anak ini minimal 5 tahun. Nah, minimal, tahu minimal ya, berarti paling tinggi, paling rendah, ya, 5 tahun. Sehingga kalau pacaran dan sebagainya
ya harus memperhatikan norma-norma aturan-aturan yang ada, tidak boleh kebablasan, ya. Oke, lanjut. Pengertian kekerasan saya kira tadi sudah, ya. Kemudian bisa fisik, bisa psikis, kayak gitu. Lanjut, Mas. Nih, ciri-ciri yang biasanya sebagai anak-anak daripada pelaku bully, ya. Apa yang pertama? Agresif. Biasanya bocah agresif, pincah, bukan berarti pincah, agresif itu banyak tingkah, ya, banyak tingkah. Ada yang banyak tingkah, kamu yang sini. Oke, kemudian agresif baik secara fisik maupun verbal, omongannya akeh, kayak gitu, ya, omongannya akeh. Kemudian sering membuat onar. Nah, ada yang sering membuat onar. Oke, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian mendendam, iri hati, ya, hidup berkelompok. Ini beberapa ancaman hukuman yang berkaitan dengan kekerasan fisik. Kalau kekerasan tapi seksual, non fisik, seksual, ya, itu minimal 5 tahun bisa sampai 15 tahun, ya. Baik itu dilakukan dengan cara paksa, orang gelem, perempuannya orang gelem, kemudian dipaksa, itu 15 tahun bisa, ya. Tetapi dengan bujuk rayu, walaupun dengan bujuk rayu tidak memaksa, itu juga sama. Jadi, yuk tak oke, apa namanya bujuk rayu itu misalnya apa? Yuk tak di jalan-jalan, tak traktir, tak oke pulsa, tak oke paketan, asal belum di apa? Dicabuli, dipepek dan sebagainya, ya. Ini bisa 15 tahun, ya. Jadi kalian, ya, ada yang sudah punya pacar, loh, ya, masa belum, ya, nah, belum, oke, bagus kalau belum, ya. Nah, nanti kalau apa namanya, kalau dewasa pacaran dan sebagainya harus hati-hati, ya, karena ancaman hukumannya di Undang-Undang Perlindungan Anak ini bisa sampai 15 tahun, ya. Jangan main-main, ini berkaitan dengan pelecehan seksual, baik dengan dilakukan dengan paksa, dengan kekerasan maupun dengan cara bujuk rayu, ya. Bukan maksa, tapi dengan bujuk rayu. Caranya benar-benar bujuk rayu, bujuk rayu tadi itu. Ayo tak oke pulsa, tak oke paketan, tak traktir dan sebagainya, ya kan? Oke, kemudian berkaitan dengan cyberbullying yang diatur di dalam Undang-Undang ITE tadi, ya, ada yang kalau buka apa namanya di internet itu slot tahu? Nah, slot apa itu slot? Judi, ya. Ada yang pernah beli? Kepingin beli nggak? Enggak, berarti tahu itu judi, ya. Judi itu apa sih? Judi itu, ya, permainan yang tidak dapat dipastikan menang kalahnya, ya, pengertiannya semacam itu, ya, dengan taruhan sejumlah uang. Kalau kemudian menang kalahnya tidak bisa ditentukan, kemudian kok ada taruhan uangnya, maka itu termasuk judi. Berarti kalian tahu slot ini paling rendah masang berapa slot? Paling sedikit berapa? Enggak tahu, ya? Ada yang tahu? Hah? Berapa orang masang, ya? Oke, bagus, ya, bagus. Jadi slot ini ada, ya, judi ini juga ada teman-temannya di samping tadi ngejek, menghina dan sebagainya. Di Undang-Undang ITE juga diatur yang ancaman hukumannya ini 6 tahun. Kalau kemudian yang melakukan mengirim gambar teman-temannya yang tidak senonoh dan sebagainya, ya, nah, ini bisa lebih berat lagi, bisa di atas daripada 6 tahun, ya. Sekarang kan HP kan semua ada kameranya, ya apa enggak?
Ya, sering foto-foto temennya apa enggak? Foto temennya boleh, tapi dengan posisi dan dengan keadaan yang baik. Ya, tidak kemudian dalam keadaan yang tidak senonoh. Yang di kota-kota sudah mulai itu kayak gitu. Ada kalau punya HP sudah sekarang sama hukumannya di undang-undang ITE ini bisa lumayan kayak gitu ya, bisa dalam 7 tahun. Ini kalau dalam undang-undang itu sehingga omong-omongan berkomunikasi lewat HP, berbicara dengan temannya lewat HP, jangan kemudian berisi juga ancaman-ancaman. Awas ora gelem tak atemi. Awas ora gelem kota. Apa kayak gitu dan sebagainya, itu termasuk ancaman yang tentu tidak dibolehkan di dalam undang-undang, dan itu termasuk daripada bully secara elektronik atau cyber bullying. Ya. Semacam itu kurang lebihnya. Lanjut Mas. Oh, ya. Oke. Jadi sekali lagi bully bisa dilakukan secara fisik, non fisik maupun secara elektronik. Ya, elektronik melalui HP. Kalau fisik dengan cara mengumpul, non fisik bisa dengan ucapan-ucapan, dengan perbuatan-perbuatan, dengan ucapan-ucapan verbal, ngejek, menghina, memanggil nama-nama yang tidak baik dan sebagainya. Ya, kira-kira bisa dipahami ada nih? Oke, jelas ya? Oke, ya. Mungkin itu boleh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Agus Fikri. Hai. Apa kabar? Terima kasih. Baiklah, tadi sudah diikuti sama anak-anak semua apa yang penjelasan Pak Agus Fikri. Bisa memahami ya? Bisa. Pernah ada nggak yang jadi korban bullying di sekolahan? Ada ya? Diapain contohnya? Fisik atau verbal? Verbal. Sering dikatain. Perbuatan mengecilkan teman itu juga adalah salah satu bentuk bullying. Ya, grup-grupan, temennya nggak diajak, dikucilkan, itu juga bullying. Semoga di sini ke depan karena sudah tahu, sudah mengenal hukum, tidak ada lagi ya. Saatnya anak-anak untuk boleh mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau sudah jelas, mungkin kami yang akan bertanya ya. Milih mana? Milih bertanya atau ditanya? Bertanya. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Kok semuanya diam saja? Mau ditanya? JMS singkatan apa? Bisa jawab semua. Ada yang bisa menyebutkan jenis bullying fisik? Jangan bicara secara bersama, tapi angkat tangan yang tahu. Bentuknya bullying secara fisik. Ada yang tahu? Siapa namanya? Maju Mas. Siapa namanya? Hairus. Kelas berapa? 9. Mau ujian? Iya. Bisa menjelaskan teman-temannya bentuk-bentuknya bullying secara fisik? Bisa memukul, menendang, gitu, serta bisa juga meludahi. Seperti itu. Banyak lagi ya? Lebih banyak, ya, banyak lagi. Ada yang bisa menjelaskan bullying secara verbal? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Maju. Safira. Kelas berapa? Kelas 6.
menyebutkan, menjelaskan bullying secara kelompok? Tunjuk tangan. Contohnya saja berkelompok. Ada nggak di sini? Ya, misalnya tadi kayak ngegeng, punya kelompok, ya teman lain dikucilkan, nggak boleh ikut, atau mungkin memukul teman lain, atau mungkin mengintimidasi teman lain dengan cara berkelompok, ya kepada teman yang lebih lemah. Ada yang tahu nggak akibatnya bagi korban bullying apa saja? Tadi menanyakan beda. Jaksa kalau melakukan penuntutan di sana sidangnya di kantor pengadilan. Tapi untuk kantornya ada di Jalan Gatot Subroto nomor 109. Urutannya kantor pajak. Depannya SD SMP Kristen Purwokerto. Ingat ya? Ya, di situ kira-kira. Jadi bisa disampaikan ke orang tuanya, saudaranya, atau siapa. Kalau ada masalah, sampaikan, oh bisa kok konsultasi di kejaksaan. Karena kejaksaan bukan saja penuntutan, tapi kejaksaan juga di bidang sebagai pengacara negara. Ada bidangnya namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan konsultasi hukum juga kepada masyarakat. Bisa di kantor kejaksaan, bisa di mall pelayanan, bisa disampaikan ke teman saudaranya, orang tuanya ya, anak-anak. Jadi lebih punya wacana lebih luas tentang kejaksaan. Mungkin itu ya, nggak ada yang tanya, udah mudeng semua Pak Fikri. Ya, anak-anak terakhir berdiri semua, kita sepakat bahwa kenali hukum, jauhi hukuman, ya. Oke, yuk kita berdiri. Kasih apa ya? Tapi yel SMP Negeri 3 dulu, ya. Dipimpin sama temennya mana yang bisa mimpin yel SMP Negeri 3 Cibarang? Mas Virus ya. Ya, silakan. Fendi Jaya, Fendi Jaya, Fendi Jaya, 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 Ubah. Tepuk tangan dulu. Iya. Baik, kalian luar biasa semua, anak-anak hebat. Terakhir, slogan kita, kenali hukum, jauhi hukuman. Yes, yes, yes. Ya, Ibu Pandu. 1, 2, 3. Kenali hukum, jauhi hukuman. Yes, yes, yes. Terima kasih, tepuk tangan. Selamat Ibu kembali. Terima kasih untuk SMP Negeri 3 Cibarang atas saran dan prasarana yang telah disediakan. Terima kasih kepada Bapak Sekjen atas kerjasamanya dan apresiasi luar biasa untuk anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibarang. Jadilah anak yang hebat, anak yang kuat, dan menjadi harapan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pembawa acara mohon maaf